Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam Bu, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Alhamdulillah ya, pada pagi hari yang cerah ini alhamdulillah Ibu masih diberikan kesempatan untuk bisa mengajar di kelas ini. Iya Bu. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa sebelum memulai pembelajaran. Siapa ketua kelas di sini? Saya Bu. Silahkan Lina pimpin doa. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Sekarang Ibu absen dulu ya, agar Ibu tahu siapa yang belum hadir atau tidak hadir pada pagi hari ini. Lina Hazana, Hadir Bu. Lian Febrian, Hadir Bu. oke, baik semuanya hadir ya, alhamdulillah. Nah, sebelum memulai pembelajaran, pastinya kalian sudah tahu kan materi apa yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Soalnya minggu lalu Ibu sudah membahasnya ya. Iya tahu Bu, tentang minyak bumi Bu. Iya, benar sekali ya. Nah, sebelum itu Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran, yaitu agar kalian mampu memahami pengertian dari minyak bumi, komponen atau komposisi dari minyak bumi, serta proses pembentukan dari minyak bumi, praksi-praksi minyak bumi, dan kegunaan dari hasil minyak bumi tersebut. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa sih minyak bumi yang kalian ketahui? Minyak bumi adalah campuran kompleks senyawa organik yang terdiri atas senyawa hidrokarbon dan non-hidrokarbon yang berasal dari sisa-sisa mikroorganisme tumbuhan dan binatang yang tertimbun selama berjuta-juta tahun, Bu. Ya, benar sekali ya. Nah, kenapa sih minyak bumi itu sangat penting bagi kehidupan atau lingkungan kita pada kehidupan sehari-hari yang kita jalani ini? Karena sebagai salah satu sumber daya yang penting, Bu, mulai dari bahan baku industri, bahan bakar kendaraan, bahan pembuatan perabotan rumah tangga, hingga sebagai bahan produk kecantikan dan kesehatan. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Nah, tadi kan sudah disebutkan oleh temannya bahwa minyak bumi itu sebagai bahan bakar. Sekarang apa sih contoh bahan bakar dari minyak bumi yang kalian ketahui dan kalian lihat di sekitar lingkungan hidup kalian? Saya Bu, seperti bensin, minyak tanah, solar, oli, dan LPG Bu. Oke, jawaban kalian sudah sangat benar ya anak-anak ya. Bu, saya izin bertanya. Sekarang kan lagi minim-minimnya terkait masalah minyak yang langka. Minyak kan termasuk dalam minyak bumi, Bu. Nah, apa sih penyebab minyak bumi itu langka, Bu? Baik ya, bagus sekali pertanyaannya. Memang sekarang ini lagi minim-minimnya minyak yang melonjak mahal atau langka. Nah, penyebab minimnya minyak bumi dikarenakan pengeboran tanah yang cukup dalam sehingga terjadi banyak penguapan. Nah, penguapan ini terjadi karena suhu di bumi sudah sangatlah panas, yang disebabkan oleh globalisasi yang mengakibatkan terkikisnya lapisan ozon. Oh, jadi begitu ya, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Jadi di sini pasti kalian sudah paham sedikit tentang materi minyak bumi ini. Iya, sudah, Bu. Jadi di sini anak-anak, kalian perlu ketahui bahwa minyak bumi yang ada di sekitar atau lingkungan kalian itu salah satunya itu adalah bensin. Yang dimana bensin itu menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor yang pastinya kalian sudah ketahui, seperti kendaraan bermotor roda 2, roda 3, ataupun roda 4. Contohnya itu seperti motor, mobil, bus, dan kendaraan lainnya. Selain bensin juga sering kalian temukan yaitu dalam pertanian, seperti pupuk, pestisida, dan inseksida. Itu semua mengandung minyak bumi ya anak-anak. Jadi untuk produk kesehatan juga bisa, produk kecantikan juga jangan salah ya. Contohnya itu seperti parfum yang sering kalian gunakan dan aspirin. Jadi di sini minyak bumi itu sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita. Apapun yang kalian lihat pasti tidak luput juga dari minyak bumi yang terdapat di dalamnya.
Baik, langsung saja di sini Ibu akan menampilkan slide materi minyak bumi yang akan Ibu jelaskan lebih detail agar kalian tahu apa sih pengertian, komposisi, proses pembentukan, kegunaan dari minyak bumi itu sendiri. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi mengenai minyak bumi. Adapun submateri yang akan Ibu jelaskan pada materi minyak bumi ini, yang pertama ada pengertian dari minyak bumi itu sendiri, yang kedua komponen atau komposisi dari minyak bumi, yang ketiga proses pembentukan minyak bumi, yang keempat dasar dan teknik praksi-praksi minyak bumi, dan yang terakhir ada kegunaan hasil minyak bumi. Nah, langsung saja. Yang pertama di sini pengertian dan komponen-komponen dari minyak bumi. Minyak bumi atau petroleum, bahan bakar fosil yang merupakan bahan baku untuk bakar minyak. Bensin dan banyak produk-produk kimia yang merupakan sumber energi yang penting karena minyak memiliki persentase yang signifikan dalam memenuhi konsumsi energi dunia. Minyak bumi juga merupakan hasil akhir penguraian bahan-bahan organik yang berasal dari jaringan tumbuhan, hewan baik yang terdapat di darat maupun di laut. Nah, sisa-sisa tumbuhan dan hewan tersebut tertimbun oleh endapan pasir, lumpur, dan zat-zat lain selama jutaan tahun dan mendapat tekanan serta panas bumi secara alami. Bersamaan dengan proses tersebut, bakteri mengurai merombak senyawa-senyawa kompleks dalam jasad organik menjadi senyawa-senyawa hidrokarbon. Yang di sini dimana komposisi dari minyak bumi. Minyak bumi yang baru dihasilkan dari sumur pengeboran berupa lumpur berwarna hitam atau coklat gelap, meskipun ada juga minyak bumi yang berwarna kekuningan, kemerahan, atau kehijauan. Nah, minyak hasil pengeboran ini disebut minyak mentah, yang dimana minyak bumi tersusun atas senyawa hidrokarbon yang berbeda-beda, tergantung dari faktor umur, suhu, pembentukan, dan cara pembentukannya. Minyak bumi dari Indonesia juga mengandung banyak senyawa aromatik seperti benzena. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, diketahui bahwa dalam minyak bumi terdapat bermacam-macam senyawa hidrokarbon seperti alkana, sikloalkana, dan hidrokarbon aromatik. Di sini yang pertama ada alkana. Golongan alkana yang banyak terdapat dalam minyak bumi yaitu N-alkana dan isoalkana. N-alkana ini merupakan alkana jenuh berantai lurus dan tidak bercabang, contohnya N-oktana. Nah, isoalkana merupakan alkana jenuh yang rantai induknya mempunyai atom C tersier dan bercabang, contohnya isooktana. Alkana disebut juga parafin. Parafin ini merupakan senyawa hidrokarbon tersaturasi yang mengandung rantai lurus atau bercabang yang molekulnya hanya terdiri atas atom kation dan hidrogen. Yang kedua ada sikloalkana. Sikloalkana merupakan senyawa hidrokarbon berantai tunggal dan berbentuk cincin. Nah, golongan sikloalkana yang terdapat dalam minyak bumi adalah siklopentana, yaitu seperti metil siklopentana dan sikloheksana. Sikloalkana juga dikenal dengan nama naptena. Naptena ini merupakan senyawa hidrokarbon tersaturasi. Yang terakhir ada hidrokarbon aromatik, di mana hidrokarbon aromatik ini merupakan hidrokarbon yang tidak tersaturasi. Nah, memiliki satu atau lebih cincin planar karbon 6 atau cincin benzena. Pada struktur ini, atom hidrogen berikatan dengan atom karbon. Jika hidrokarbon aromatiknya dibakar, akan menimbulkan asap hitam pekat dan beberapa yang bersifat karsinogen. Senyawa hidrokarbon juga terdapat dalam minyak bumi, yaitu senyawa benzena, contohnya etil benzena. Yang kedua, proses pembentukan dari minyak bumi. Jasa teknik organisme yang hidup di lautan. Ketika organisme tersebut mati, sisa-sisa tubuhnya akan mengendap di dasar lautan dan tertutupi lumpur. Nah, pengaruh tekanan dan temperatur tinggi mengubah lumpur menjadi lapisan bebatuan. Setelah jutaan tahun, bakteri anaerob akan menguraikan sisa-sisa organisme tersebut dan mengubahnya menjadi minyak bumi. Tetapi seiring dengan terjadinya reaksi penguraian, gas alam pun terbentuk. Nah, gas alam terletak di atas lapisan minyak bumi. Minyak bumi tersebut terperangkap di antara lapisan batuan di dasar lautan.
yang dimana minyak bumi dapat berpindah dari suatu daerah ke daerah lain dan terdeposit di suatu tempat jika terhalang oleh lapisan yang kedap zat cair dan gas. Jadi di sini kesimpulannya itu minyak bumi terbentuk selama jutaan tahun ketika pada masa purba tanaman dan hewan laut kecil atau yang disebut mikroorganisme lalu terkubur di lapisan pasir dan bebatuan. Minyak bumi akan bergerak melalui bebatuan berpori dan akan terakumulasi ketika mencapai lapisan batuan keras dan menghasilkan minyak bumi. Di sini minyak bumi dan gas alam terbentuk dari hasil pelapukan sisa-sisa tumbuhan dan hewan yang tertimbun dalam kerak bumi selama jutaan tahun. Akibat pengaruh suhu dan tekanan tinggi selama jutaan tahun itu, sisa tumbuhan dan hewan tersebut berubah menjadi minyak bumi. Nah, jika penumpukan minyak bumi ini banyak jumlahnya dan menguntungkan, maka akan dilakukan pengeboran lebih lanjut. Minyak mentah yang diperoleh ditampung dalam kapal tanker atau dialirkan melalui pipa ke stasiun tangki atau ke kilang minyak. Minyak mentah ini berbentuk cairan kental hitam dan berbau. Di sini pengolahan minyak bumi dimulai dengan memanaskan minyak mentah pada suhu sekitar 4000 derajat Celcius. Kemudian dialirkan ke dalam menara fraksionisasi di mana akan terjadi pemisahan berdasarkan perbedaan titik didihnya. Di sini komponen titik didih lebih tinggi tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan budal dengan car yang titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas. Di sini suhu semakin rendah sehingga setiap kali komponen dengan titik didihnya lebih rendah akan terus naik ke bagian yang lebih atas lagi. Demikian selanjutnya, sehingga berupa gas, komponen yang mencapai puncak menara adalah komponen pada suhu kamar berupa gas. Komponen yang berupa gas itu disebut gas petroleum. Melalui kompresi dan pendinginan, gas petroleum dicairkan sehingga diperoleh LPG atau petroleum gas. Di sini cara pengolahannya itu pertama, pada tahapan ini dilakukan destilasi bertingkat. Di sini memisahkan fraksi-fraksi minyak bumi berdasarkan titik didihnya. Komponen yang titik didihnya lebih tinggi akan tetap berupa cairan dan turun ke bawah, sedangkan titik didihnya lebih rendah akan menguap dan naik ke bagian atas melalui sangkup-sangkup yang disebut sangkup gelembung. Yang kedua ada pengolahan kedua itu pada tahapan ini merupakan proses lanjutan hasil penyulingan bertingkat dengan prosesnya sebagai berikut. Pertama ada perengkahan atau cracking, yang kedua ada ekstraksi, dan yang terakhir ada kristalisasi. Yang ketiga di sini ada dasar dan teknik pemisahan fraksi-fraksi minyak bumi. Minyak bumi itu biasanya berada 3-4 km di bawah permukaan tanah. Minyak bumi diperoleh dengan membuat sumur bor. Di sini minyak mentah berbentuk cairan kental hitam dan berbau kurang sedap. Minyak mentah hasil panen sebagian besar dari senyawa-senyawa yang menjenuhkan. Adapun cara pemisahan atau pengolahan minyak bumi melalui beberapa tahap, yang dimana pertama ada tahap pemisahan atau destilasi. Di sini destilasi merupakan cara pemisahan campuran komponen-komponen zat berdasarkan perbedaan titik didih. Proses ini dikerjakan dengan menggunakan kolam atau menara destilasi. Di sini minyak mentah dimasukkan ke dalam tangki, kemudian dipanaskan kurang lebih 350 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius. Nah, kemudian minyak yang menguap bergerak ke atas melalui bubble cap, sedangkan minyak cair turun ke bawah. Nah, di sini fraksi minyak mentah yang tidak menguap menjadi residu. Hasil dari pemisahan minyak mentah tersebut diperoleh dari fraksi-fraksi minyak bumi. Antaranya itu ada gas alam, petrol ether, ligroin, bensin, minyak tanah, solar, minyak pelumas, lilin, dan aspal. Yang kedua ada perengkahan atau retak. Di sini fraksi minyak bumi yang paling banyak kegunaannya adalah bensin, karena fraksi-fraksi minyak bumi dengan jumlah atom besar memecahkan untuk membentuk bensin. Nah, fraksi-fraksi ini adalah minyak tanah dan solar. Metode pemecahan fraksi-fraksi minyak bumi itu disebut proses perengkahan atau cracking. Proses ini bekerja menghasilkan reaksi yang meliputi etilena,
propilena, butadiena, isopropena, dan siklopenadiena. Untuk memproduksi bensin digunakan proses cracking katalik. Pada proses ini, fraksi minyak bumi dengan titik didih tinggi dicampurkan dengan silika alumina pada 450-550 derajat Celcius. Proses ini juga dapat memperbaiki kualitas bensin. Dan yang ketiga ada reforming. Di sini reforming adalah perubahan dari bentuk molekul bensin yang bermutu kurang baik menjadi bensin yang bermutu baik atau biasa disebut karbon bercabang. Di sini karena kedua jenis bensin ini memiliki molekul yang sama tetapi bentuk struktur berbeda, maka proses ini disebut juga isomerisasi. Reformasi dilakukan dengan menggunakan katalitas dan pemanasan. Yang keempat ada polimerisasi, di mana polimerisasi ini adalah proses penggabungan molekul kecil menjadi besar. Misalnya gabungan senyawa isobutena dengan senyawa isobutena yang menghasilkan bensin. Nah, kualitas tinggi yakni isooktana. Yang kelima ada proses pembersihan atau perawatan. Di sini treating adalah pemurnian minyak bumi dengan cara menghilangkan pengotor-pengotornya. Di sini ada pun cara-cara proses merawatnya, itu yang pertama ada copper sweetening dalam dokter yakni proses menghilangkan pengotor yang dapat menimbulkan bau yang tidak sedap. Yang kedua ada acid treatment yakni proses menghilangkan lumpur dan memperbaiki warna. Yang ketiga ada desulfurisasi yang dimana di sini proses menghilangkan unsur belerang. Nah, di sini yang terakhir itu ada kegunaan dari minyak bumi. Yang pertama ada kendaraan, contohnya itu bensin, oli pada kendaraan. Yang kedua ada konstruksi, contohnya itu pembuatan cat, pipa, atap, hingga aspal. Nah, yang ketiga itu pada pakaian, contohnya itu bahan untuk membuat serat pakaian seperti nilon, polister, akrilik, dan spandex. Dan yang keempat itu aksesoris, contohnya itu seperti diketahui banyak aksesoris yang sebagian besar terbuat dari plastik seperti kacamata, tas, hingga perhiasan. Nah, semua barang yang terbuat dari plastik ini tidak lain juga terbuat dari minyak bumi. Yang kelima ada bahan bakar, contohnya itu bahan-bahan kompor seperti gas, LPG, penghangat atau pendingin ruangan, serta tidak lain sebagian bahan bakar transportasi baik darat, laut maupun udara. Yang keenam ada produk kecantikan, yang dimana contohnya itu seperti cat kuku, parfum, make up, hingga produk warna perambut. Nah, yang ketujuh ada bidang kesehatan, dimana contohnya itu pembuatan produk pembersih dan alat pelindung dan keamanan tenaga medis seperti aspirin dan berbagai jenis obat-obat lainnya yang mengandung minyak bumi. Dan yang terakhir ada pertanian, contohnya itu pupuk, pestisida, dan inseksida. Oke anak-anak, terkait materi yang sudah Ibu sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan atau ada yang masih belum dipahami? Silahkan bertanya. Bu, saya ingin bertanya. Ya, silahkan Lian. Selain kelebihan dari minyak bumi khususnya sebagai bahan bakar, pastinya ada dampak dari minyak bumi tersebut, Bu. Itu gimana ya, Bu? Oke, jadi di sini Ibu kasih contoh ya, misalnya pada asap knalpot pada kendaraan, itu salah satu contoh dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu bisa menyebabkan pencemaran udara. Nah, di sini salah satu bahan bakar yang dipakai pada kendaraan yaitu bensin. Coba Lina sebutkan selain bensin, zat apa saja hasil pembakaran bahan bakar pada kendaraan. Baik Bu, gas-gas seperti karbon dioksida, karbon monoksida, nitrogen dioksida, nitrogen oksida, sulfur dioksida, dan timbal Bu. Saya izin bertanya Bu, pada pemisahan fraksi minyak bumi salah satunya dengan cara destilasi kan Bu? Apa tujuan destilasi pada tahap pemisahan fraksi minyak bumi, Bu? Oke, pertanyaannya bagus sekali ya. Di sini mungkin Lian bisa menjawab pertanyaan dari temannya. Iya, Bu, tujuannya itu agar minyak yang mentah dimasukkan ke dalam tangki kemudian dipanaskan kurang lebih 350 derajat Celcius sampai 370 derajat Celcius.
Kemudian minyak yang menguap bergerak ke atas, sedangkan minyak cair turun ke bawah, Bu. Oke, jawabannya bagus sekali ya. Jadi kesimpulannya di sini itu untuk memisahkan hasil uap dan hasil yang cair agar bisa terpisah untuk menghasilkan minyak bumi yang murni. Jadi di sini Ibu akan membagikan video percobaan sederhana terkait materi minyak bumi agar kalian tahu dalam bentuk sederhana dari minyak bumi itu sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melakukan percobaan sederhana mengenai materi minyak bumi. Yang dimana alat yang digunakan ada sendok, baskom yang berisi air putih, sunlight, dan 2 korek api. Nah, di sini kita tuangkan sunlight ke dalam baskom yang sudah berisi air putih. Lalu diaduk sedikit agar sunlight dan airnya menyatu. Kemudian kita masukkan korek api ke dalam air agar gas-gas pada korek api menjadi busa. Karena kita akan memakai gas yang ada pada korek api untuk melakukan percobaan sederhana ini. Gas pada korek api akan menjadi busa karena tadi di dalam air putih terdapat sunlight sebagai campurannya. Di sini kita menunggu buih-buih atau busa pada korek api yang sudah dipakai. Kemudian kita ambil busa yang sudah dihasilkan dari gas korek api, sunlight, dan air putih yang sudah tercampur. Kemudian kita percikan api pada busa yang sudah dihasilkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum. Oke, bagus sekali ya diskusi kita pada pertemuan kali ini mengenai materi minyak bumi, yang dimana kalian pastinya sudah paham mengenai materi minyak bumi yang sudah Ibu jelaskan, Ibu paparkan saat menjelaskan tadi. Nah, di sini Ibu akan membagikan kalian latihan soal LKPD untuk mengasah pengetahuan kalian mengenai materi yang sudah Ibu jelaskan. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Kalian kerjakan, Ibu akan memberi kalian waktu beberapa menit untuk mengerjakannya. Baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan ya. Bentar.
Hitungan sampai nomor berapa? Nomor 2, Bu. Oke. Tinggal 1, Bu. Ya, kerjakan baik-baik ya anak-anak. Ya, Bu. Baik anak-anak, latihannya silahkan dikumpulkan. Waktunya sudah habis ya untuk mengerjakan. Ini, Bu. Oke, jadi kesimpulan pada LKPD yang sudah kalian kerjakan adalah bahwa yang sering kalian lihat di sekitar kalian seperti bensin untuk kendaraan, gas LPG untuk memasak, itu semua termasuk ke dalam minyak bumi ya anak-anak. Dan semua itu juga masuk ke dalam ilmu kimia. Jadi kimia itu sangat bermanfaat atau berguna untuk keberlangsungan hidup yang kita jalani sehari-hari ya. Nah, Ibu harap setelah belajar mengenai materi minyak bumi ini, kalian bisa lebih mengembangkannya, lebih memahami apa saja minyak bumi yang ada di sekitar kalian, minyak bumi yang kalian lihat sehari-hari. Oke anak-anak, mungkin sampai di sini ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Kita akan bertemu minggu depan. Ibu akan tutup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama.